Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Horrorism, yang menceritakan tentang anak yang memiliki kekuatan, ya bisa melihat lah, indigo lah ya intinya. Dan sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa cerita Kembang Laruk sudah ditamatkan oleh Mas Simpleman, dan kemungkinan besok akan saya mulai eksekusinya. Dan karena panjang, nanti tetap saya bagi 2 part ya, meskipun itu tamat ya. Oke, itu aja ya informasinya, ditunggu aja besok. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Oke, aku dapat cerita dari narasumber, dan sebagai orang ketiga dia, panggil saja namanya Opang. Opang adalah seorang remaja gempal dan dia sekolah di salah satu SMA favorit di kota C, Provinsi Jawa Tengah. Dia memiliki adik sepupu yang sekarang usianya ya sekitar 7 atau 8 tahunan. Oh ya guys, semua nama tempat saya samarkan ya. Meskipun narasumber mempersilahkan saya untuk menyebutkan nama asli, but not for me. Privasi tetap privasi. Lili. Begitu Opang dan keluarganya memanggil. Cerita ini dimulai ketika 4 tahun yang lalu sedang ada pertemuan keluarga Opang di tempat neneknya. Letaknya di Jalan Gunung Timur, di mana memang rumahnya dikelilingi oleh sawah-sawah yang memang selalu ramai pada siang hari. Ya ramai, karena letaknya persis di sebelah jalan utama dan seberangnya ada hamparan sawah yang begitu lebar. Bagian belakang rumah nenek ada sebuah pekarangan yang memang sangat sepi. Saat siang hari, sedang ada pertemuan di ruang tamu. Opang dan Lili sedang bermain dengan mainan Barbie milik Lili. Opang sedikit tidak nyaman sebenarnya, dan Opang tiba-tiba pergi ke ruang tamu menemui ibunya karena bosan dengan Barbie milik Lili. Beberapa saat setelah Opang pergi, secara tiba-tiba Lili menangis dengan sangat keras. Air mata menghujam pipi Lili dengan sangat deras. Sontak, semua orang yang ada di ruang tamu berlari menuju Lili. Lisa, ibu Lili, sekaligus tante Opang langsung bertanya, "Kamu kenapa? Kok nangis gitu?" tanya ibunya. Itu mah ada kakek-kakek pakai baju putih ngeliatin dedek terus. Dedek takut mah," jawab Lili sambil menangis. "Di mana nak?" Itu di pohon mangga." Jadi posisi ruang tengah dan pohon mangga itu hanya dipisahkan oleh tembok dan jendela yang cukup besar. Sesaat setelah Lili mengatakan di pohon mangga, ibunya langsung mengecek jendela yang memang langsung terlihat pohon mangganya. "Mana dek? Gak ada apa-apa kok," sangkal ibunya. Lili hanya diam dan tak berbicara apapun. Beberapa hari setelahnya, Lili dan ibunya yang memang tinggal bersama nenek melihat Lili sedang bermain batu di dekat sawah seberang jalan.
kebiasaan neneknya adalah memandikan cucunya sebelum jam 4 sore. Dan waktu menunjukkan pukul setengah 4 waktu itu. "Dek, ayo pulang dulu," teriak neneknya dari teras rumah. "Nanti, Nek, Dedek lagi mainan sama temennya Dedek," jawab Lili dengan polosnya. "Hah? Temen? Lili kan sendirian," gumam nenek dalam hati. "Lis, kulo, anakmu, kongkon moleh, terus mandi," teriak nenek ke Tante Lisa yang posisinya memang sedang dalam rumah. "Nggih, Bu," jawab Tante Lisa sambil berjalan ke teras untuk memanggil Lili. "Lili, ayo pulang dulu, mandi," teriak Tante Lisa sesaat sampai di teras rumah. Dengan berlari kecil, Lili menghampiri ibunya dan berbisik, "Sebentar, Mah, Dedek lagi mainan sama temennya Dedek." Saat melihat ke seberang jalan, Tante Lisa tak melihat ada apapun di sana. Dengan santai, Tante Lisa bertanya lagi, "Mana temenmu? Gak ada kok." "Ada, Mah. Cuma dia maunya mainnya sama Dedek." Dengan bingung, Tante Lisa menyuruh putrinya memanggil kedua temannya. "Coba panggil, terus tanyain rumahnya di mana." Dengan wajah yang sumringah, Lili melambaikan tangan ke arah sawah yang tidak ada siapapun di sana. "Rumah kalian di mana?" Lili tampak berbicara sendiri. "Kalian? Berarti nggak cuma satu dong," gumam ibunya. "Rumahnya Jalan Subrata, Mah, dua-duanya. Mereka cantik loh." Asal kalian tahu, Jalan Subrata itu hanya ada di tempat pemakaman umum, dan hanya ada beberapa rumah yang memang tidak memiliki anak kecil. Udah deh ya mainnya. Temanmu suruh pulang dulu, besok baru main lagi," kata ibunya dengan nada yang sedikit takut. "Udah, kalian pulang dulu sana. Aku mau mandi dulu," ucap Lili kepada temannya itu. Dan benar saja, malamnya jam 2 pagi, Lili yang sedang tidur bersama ibu dan ayahnya tiba-tiba terbangun dan membuka kunci pintu depan rumah. Sontak ibu dan ayahnya langsung bangun mengikuti Lili. "Dedek, ngapain?" tanya ayahnya. "Itu Dedek sudah ditunggu sama temen Dedek yang tadi siang," jawab Lili dengan polosnya. Ayahnya langsung menutup pintu karena tidak melihat siapa-siapa di sana dan langsung membentak Lili. "Main apaan sih? Udah malam main terus." Lili menangis karena dibentak oleh ayahnya dan karena tidak bisa bertemu dengan kawan-kawannya itu. Malam berlalu dan mereka memutuskan untuk pindah rumah. Beberapa bulan kemudian, mungkin karena kejadian yang dialami Lili, mereka akhirnya pindah rumah. Mereka pindah ke Jalan Buah Barat. Sebenarnya pun rumahnya dikelilingi oleh pekarangan yang memang cukup menyeramkan. Saat sedang melakukan syukuran atas rumah baru mereka, Lili berulah lagi di teras di mana ada pohon belimbing di situ. Lili kembali berbisik ke ibunya, "Mah, ada orang tinggi besar hitam lagi tuh di pohon belimbing."
Sontak ibunya kaget sekaligus takut. Lalu Tante Lisa membawa Lili ke dalam rumah untuk diamankan dari mereka. Tapi sialnya, anak kecil emang masih polos. Ada sebuah kejadian lagi, dan ini menyangkut Opang dan keluarganya. Ya, bertahun-tahun setelah kejadian itu, tepatnya Lebaran tahun ini, Tante Lisa dan keluarganya mampir ke rumah Opang untuk sekedar silaturahmi. Yap, Lili kini sudah menduduki kelas 2 SD di sekolahnya. Kembali membuat ulah lagi. Kali ini di rumah Opang, saat semua orang sedang bercengkrama. Tiba-tiba Lili kembali menangis. Ibunya kembali bertanya, "Kamu kenapa menangis?" "Itu mah, Dedek dilihatin terus sama mbak-mbak di pojokan." "Mana nggak ada siapa-siapa kok," sahut Opang panik. Karena kamarnya memang di depan, hanya berselang satu kamar dengan pintu depan rumahnya. Dan tiba-tiba saja Lili menangis tambah keras, seolah dia tak ingin melihat apa yang dilihatnya. "Kamu kenapa sih? Kok tambah keras nangisnya?" tanya Opang. Dan disinilah yang menurut saya paling creepy. Saya merinding. Oke, lanjut. Sambil dirundung rasa merinding, Lili menjawab pertanyaan Opang dengan sangat serius. "Itu mbak-mbaknya ngeliatin Dedek terus. Terus habis ngeliatin dia senyum. Habis itu langsung terbang ke kamar depan itu." "Jancuk, terbang nang kamarku," kata Opang dalam hati. "Lah, Dek, itu mbaknya jahat apa enggak?" tanya Opang sambil sedikit gemetaran. "Enggak kok mas, enggak jahat, tapi kadang-kadang jahil," jawab Lili yang sudah tidak menangis. "Asu, asu, bakal dijahili aku kayak gini." Tante Lisa yang memangku Lili langsung menyarankan agar setiap malam lampu kamar itu dinyalakan, walaupun memang tidak ada orang yang meninggali kamar itu. FYI, itu tempat Lili lihat mbak-mbaknya. Dan itu pintu masuk ke dalam rumah Opang. Anjay, aku merinding. Nah, setelah mendapat saran dari Tante Lisa, Opang dan keluarganya memang selalu menyalakan lampu di kamar itu. Sampai pada suatu malam, Opang sendirian di rumahnya. Ibunya dinas ke Semarang dan ayahnya pergi bekerja. Tiba-tiba Opang teringat bahwa lampu kamar sebelah belum dinyalakan. Opang menganggap hal itu tidak terlalu wajib dilakukan, dan Opang membiarkan lampunya tetap mati. Saat Opang terbangun dari tidurnya dan melihat jam di ponselnya, waktu itu menunjukkan pukul 22.47. Dengan mata yang sedikit sayu karena bau terbangun, dia mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Padahal memang tidak ada orang di rumahnya selain dia. Dengan sedikit takut dia membuka pintu kamarnya secara perlahan. Dan kalian tahu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berusaha memanggil ayahnya, padahal dia tahu tak ada siapapun di sana. Dengan perasaan takut, Opang mengambil jaket dan langsung menemui temannya dan menyuruh temannya untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya memang langsung dia memanggil kiai untuk membersihkan kamar sebelah. Dan sampai saat ini, Opang beserta keluarganya
tak pernah lupa untuk menyalakan lampu di kamar itu. Oke, sekian ceritanya. Saya sedang berusaha untuk meminta narasumber untuk mengcapture kamar itu. Salam hororisme. Terima kasih. Baik, itulah kisah singkat dari hororisme ya, yang menceritakan tentang Lily. Jadi Lily ini adalah anak yang indigo, bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dan untuk yang menunggu kembang laruk, insya Allah besok ya. Jadi karena ini niatnya langsung saya tamatkan karena panjang ya. Jadi saya bagi dua bagian, siang sama malam, biar nggak terlalu panjang juga nanti siang. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.